Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMY. Xiaomi baru saja mengeluarkan TWS terbaru mereka kisaran 2 mingguan lalu ya. Dan ini dia Redmi Buds 3 Pro. Di sini saya akan bahas TWS ini sekaligus memberikan pengalaman saya menggunakan TWS ini kisaran 2 mingguan. Seperti biasa, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu nih yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Untuk semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like, follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Redmi Buds 3 Pro membawa desain yang terbilang mungil, jadi ini compact banget desainnya. Terus saat saya pegang juga kesan solid itu masih terasa. Finishing matte yang dibawa nih saya suka loh, karena tidak membuat case tidak mudah kotor oleh sidik jari dibandingkan finishing glossy. Di sisi depan terdapat tombol kecil yang fungsinya tidak hanya untuk cek kapasitas baterai, tapi berguna juga untuk menyambungkan Bluetooth ke smartphone dari brand di luar Xiaomi. Caranya tekan saja beberapa detik sampai muncul tulisan Redmi Buds 3 Pro pada penyambungan Bluetooth di smartphone. Jika kamu pengguna smartphone keluaran Xiaomi seperti ya Xiaomi, Redmi, begitu juga dengan Poco, cukup aktifkan saja Bluetooth di smartphone-mu lalu buka tutup case, otomatis langsung tersambung. Oh ya, untuk koneksinya sendiri ini sudah menggunakan Bluetooth version 5.2 yang artinya memberikan koneksi yang stabil ya. Dan dari pengalaman saya sih selama saya menggunakan TWS ini saya belum pernah menemukan sambungan itu apa koneksinya itu terputus, koneksinya itu terputus di saat saya sedang mendengarkan musik ataupun menonton video. Di dalam case terdapat sepasang earbuds dengan model in-ear. Biasanya model seperti ini tidak akan mudah terlepas saat kita melakukan gerakan yang aktif, seperti misalkan digunakan sambil berolahraga. Maka dari itu juga untuk melindungi TWS ini dari air keringat saat berolahraga, Redmi Buds 3 Pro sudah bersertifikasi IPX4 waterproof. Saya kembali lagi ke bagian koneksinya. Redmi Buds 3 Pro ini mendukung koneksi dua perangkat sekaligus. Ini sih termasuk hal yang bagus ya untuk TWS di harga 700, tidak sampai 700 ribu, tapi tetap memiliki kekurangan ya. Di sini saya kasih contohnya. Di sini saya sambungkan bersamaan dengan Redmi 10 dan Asus Zenfone 5Z. Kondisi awal earbud sedang saya gunakan pada Asus Zenfone 5Z. Pada saat saya nyalakan Redmi 10, otomatis sambungan pindah ke Redmi 10 dan video yang sedang saya tonton terpause kisaran 2 detik. Lalu koneksi bekerja kembali ke Asus 5Z. Buat saya sih ini mengganggu. Satu fitur yang saya suka dari TWS ini pada teknologi Active Noise Cancellation sebesar 35 desibel. ANC yang disematkan mampu meredam suara bising di lingkungan yang pernah saya datangin seperti suasana di mall, jalan raya, swalayan, lingkungan di sekitar rumah yang selalu ramai akan anak-anak bermain. Nah, sebagai info juga, bila TWS ini kamu sambungkan ke smartphone Xiaomi ataupun Redmi, ada yang namanya Adaptive ANC, artinya ANC akan bekerja sesuai area di sekitar dan kebiasaan pengguna. Hal lain yang saya suka dari TWS ini pada 3 mikrofon yang berguna untuk meningkatkan ANC pada saat melakukan percakapan lewat telepon ya. Beberapa kali saya gunakan TWS ini sebagai mic saat saya bertelepon. Saya selalu menanyakan ke penerima telepon terkait kualitas suara saya, semua menjawab suara saya sangat jelas. Jadi ya, ANC pada mic-nya ini benar-benar bekerja. Sementara terkait mode transparansi sering saya gunakan saat berbicara dengan orang lain pada posisi musiknya mati. Suara orang itu saya ajak ngobrol terdengar jelas, begitu juga halnya saat saya berbicara. Nah, di bagian sininya itu Redmi Buds 3 Pro dilengkapi sensor sentuh sebagai navigasi. Yang pertama itu tekan dan tahan kisaran 2 detik untuk berpindah mode ANC atau ke mode transparansi. Yang kedua, ketuk 2 kali untuk menjawab ataupun mengakhiri panggilan telepon atau saat bisa digunakan untuk menjeda lagu. Terkait menjeda lagu bisa juga dilakukan dengan cara melepas salah satu earbuds. Bila dipasangkan kembali, lagu akan berputar kembali. Yang ketiga, yang terakhir, ketuk 3 kali untuk pindah ke lagu berikutnya. Untuk menaik ataupun menurunkan volume di sini tidak tersedia, jadi harus dilakukan melalui smartphone. Agar mendapatkan pengalaman lebih lama saat menggunakan TWS ini, Xiaomi mengklaim Redmi Buds 3 Pro mampu bertahan selama 28 jam secara keseluruhan. Sementara untuk kedua earbudnya ini mampu bertahan selama 6 jam. Semua itu akan didapat dengan syarat ketentuan dari Xiaomi. Yang pertama itu selama digunakan ANC tidak aktif, dan yang kedua penggunaannya itu harus dalam volume yang maksimalnya itu 50%.
Kalau dari pengalaman saya sendiri menggunakan TWS ini, saya pernah menonton Netflix serial itu dua ataupun dua episode kisaran 1,5 jam, di mana itu saya menonton itu dengan volume maksimal plus ANC-nya saya aktifkan. Kapasitas baterai itu berkurang dari 100 hingga 70%. Jadi 1,5 jam 30% berkurang ya, kalau diakumulasi itu kisaran 4 4,5 jam ya. 4,5 jam ini bisa lah menghabiskan kapasitas baterai pada earbuds-nya. Jadi kesimpulan saya, daya tahan baterainya ini sangat bisa diandalkan. Tapi untuk penggunaan secara keseluruhan benar-benar habis sih saya nggak pernah ya, mohon maaf. Intinya saya suka untuk daya tahan yang dibawa pada Redmi Buds 3 Pro. Sementara untuk pengisian daya baterai menggunakan kabel, Xiaomi menuliskan di situ kalau maksimal inputnya itu hanya 2,5 watt saja. Jadi saran saya bila kamu ingin charge TWS ini dengan yang namanya kabel, yang menggunakan kabel, pastikan kepala charger ataupun power bankmu itu mendukung pengisian daya arus lambat ya. Tujuannya agar daya baterai ataupun kesehatan baterai di TWS ini lebih awet ataupun bisa saya bilang sih lebih lama. Selain itu, Redmi Buds 3 Pro juga sudah mendukung pengisian nirkabel ataupun wireless charging, di mana mampu mendengarkan musik selama 3 jam dengan charge selama 10 menit. Ini jujur benar-benar teknologi yang bagus untuk TWS yang harga jualnya itu tidak sampai 700.000. Nah, untuk mengetahui apakah baterainya ini sudah penuh atau enggak ketika di charge, itu bisa kamu lihat pada lampu indikatornya ini akan mati. Terakhir mengenai kualitas audionya. Untuk memberikan kualitas audio yang bagus, Redmi Buds 3 Pro dibekali coil diafragma komposit 9 mm yang dirancang khusus oleh orang internal Xiaomi. Di sini sudah pasti mereka ahli dalam bidangnya. Oke, kalau dari pengalaman saya mengenai kualitas audio dari TWS ini, jujur saya suka banget. Mulai dari detailnya itu apa ya, enak dan oke loh. Jadi ini TWS ini mampu mengeluarkan suara dan itu juga mampu ditangkap telinga saya sudah pasti ya. Semua aransemen di dalam sebuah musik ataupun film, detail-detail suaranya itu mampu ditangkap maksud saya. Mulai dari yang nada-nada rendah hingga nada tinggi itu kayak apa ya, nggak berantakan kedengerannya. Begitu juga pembagian stereonya itu benar-benar nyaman saya rasakan. Jadi ini serius, ini asik banget suara audionya. Jujur saya suka. Walau bukan masuk kategori TWS yang ngebass banget, bassnya sih masih oke ya, walaupun bukan yang bass banget. Karakter suaranya ini masih masuk kategori yang lebih ke warm ya, sehingga membuat vokalnya itu terdengar jernih. Begitu juga bagian high-nya itu nggak terlalu buat telinga saya itu sakit di saat saya mendengarkan musik ataupun menonton film dengan volume yang maksimal. Ya itu wajar juga sih, karena power suara yang di TWS ini kurang kenceng, bukan selera saya. Misalnya saya ambil standar saya itu, saya buat tingkat 10 lah ya untuk power suara yang cocok buat saya. Nah mungkin ini di antara 7 hingga 7,5, kurang nendang lah. Apalagi saat saya mendengarkan musik-musik beat-beat yang cepat ya, seperti ataupun yang rock ya, seperti My Chemical Romance, terus apa sih namanya itu, Linkin Park, Limp Bizkit, ya sejenisnya itulah. Kurang nendang, tapi detailnya bener-bener oke banget. Audionya bener-bener mantap. Semua kenyamanan ataupun kualitas audio yang bagus itu akan terasa seperti tadi yang saya sebutkan. Untuk kualitas audio yang bagus yang di sini itu bagaimana akan terasa kalau saya gunakan di kondisi dalam ruangan seperti ini atau di tempat-tempat yang bisa dibilang, saya bilang sih sepi ya, sunyi lah ya. Yang intinya segini, kualitas suaranya oke, tapi untuk power suaranya bukan selera saya ya. Dan untuk latensinya bagaimana? Saya nggak coba ya, karena saya juga bukan orang yang gamer banget, jadi nggak terlalu suka menggunakan TWS ataupun headset berkabel dalam bermain game. Terus yang kedua, kalau saya salah di sini mohon maaf. Kayaknya di website Xiaomi juga tidak menuliskan ataupun tidak memberikan keterangan mengenai latensi di saat bermain game. Yang artinya sih, kayak TWS ini bukan dikhususkan untuk mereka yang suka bermain game sambil menggunakan TWS. Oke, sekarang masuk kesimpulan nih. Dengan apa yang dibawa Redmi Buds 3 Pro, buat saya ya, TWS ini sebenarnya bagus. Apalagi harga jualnya yang tidak sampai 700.000. Dengan harga segitu, kamu akan mendapatkan TWS dengan build quality yang bagus, terus desainnya compact, teknologi kekinian dengan Bluetooth, versi 5.2 plus bisa koneksi dengan 2 perangkat.
Terus sudah didukung wireless charging dan yang paling penting kualitas audionya yang terbilang oke, bagus banget kalau buat saya pribadi ya. Dengan harganya ini termasuk bagus banget kualitas audionya. Tapi ya ini kurang cocok buat saya karena power suaranya kurang kenceng ya. Kalau kamu apa ya, mencari TWS mengandalkan yang namanya koneksi, bukan koneksi, sorry, kualitas audio, dan kamu karakternya bukan orang yang suka dengar TWS dengan power yang kencang, ya bisa saya bilang Redmi Buds 3 Pro menjadi pilihan untuk dibeli. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Ngomong satu nafas ya jadi ngos-ngosan.